Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my class. Today we are going to study about writing and presenting simple report. In the 11th grade, we have studied about text report. But this is different with it. Jadi di kelas 11 kita udah belajar tentang text report. Tapi di kelas 3 kita bukan belajar tentang text report, melainkan simple report atau laporan sederhana. Gimana cara kita membuat laporan sederhana dan mempresentasikan laporan tersebut. To make you easy to understanding about this material, I will give the explanation in bahasa. What is a report? Report is a text which provide about information of something. Jadi kita menyampaikan informasi hasil dari sebuah analisis atau observasi. Component of report. Bagian-bagian dari sebuah laporan itu terdiri dari 3 komponen ya. Yang pertama cover. Di dalam cover itu ada yang namanya title, kemudian preface, table of content ya. Jadi title itu berisi tentang judul, kemudian data diri si pembuat laporan tersebut, kemudian ada logo sekolah, logo perusahaan dan sebagainya. Kemudian ada tahun pembuatannya. Setelah kita bikin cover, baru kita masukkan table of content atau daftar isi yang berisi tentang daftar-daftar apa yang ada di dalam laporan kita beserta dengan halamannya. And then for the second is mind. Mind itu adalah per chapter ya. Mind itu ada isinya yang berisi tentang chapter 1, chapter 2, chapter 3. Yang ketiga adalah appendix atau bibliografi atau appendix ya. Itu namanya adalah daftar pustaka, kemudian berisi tentang pesan dan juga kesan. Let's we move in the chapter 1. Kita lanjut ke chapter 1. Chapter 1 atau introduction itu berisi tentang background of study. Background of study di sini yaitu tentang latar belakang, alasan mengapa judul tersebut kita pilih. Yang kedua, problem statement of study. Problem statement of study itu adalah berisi tentang tujuan dari pembuatan laporan tersebut. Intinya tentang bagaimana memberikan solusi dari permasalahan yang kita pilih di dalam laporan ini. Yang ketiga ada purpose of study. Purpose of study ini berisi tentang tujuan dari pembuatan laporan tersebut, ya. Tujuan dari pembuatan laporan tersebut. Yang keempat adalah organization of study, berisi tentang gambaran umum bagaimana laporan itu disajikan atau informasi tentang isi dari laporan kita. Kita masuk ke chapter 2. Chapter 2. Chapter 2 is about explanation of problem discussed. Explanation of problem discussed ini adalah berisi tentang rumusan masalah yang ada pada si bab 1 tadi ya. Yang pertama, penjelasan masalah yang didiskusikan, penjelasan umum tentang job training program kalian pada saat kalian OJT itu. Kita menjelaskan kita OJT di mana dan sebagainya, masalah apa yang kita ambil, kita jelasin dulu di bab awal ini ya, bab 2 ini. Kemudian yang kedua ada analisis dan interpretation, yaitu faktor-faktor penunjang apa yang ada di dalam program OJT kalian itu, atau contoh-contoh permasalahan yang hampir serupa dengan permasalahan yang ada di dalam laporan kalian. Yang ketiga ada illustration or example, itu contoh-contohnya ya, kendala-kendala apa yang kalian jumpai pada saat dilaksanakannya OJT atau on the job training. Yang keempat ada tabel, ada skema, ada picture atau gambar kalau memang ada. Jadi kalau memang ada tabel yang harus kalian lampirkan, ada skema atau ada gambar, kalian masukkan di chapter 2 ini ya. Kita lanjut ke chapter 3 atau closing. Closing di sini juga berisi ada yang pertama adalah conclusion. Conclusion itu berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kita lakukan di saat kita melaksanakan praktek kerja lapangan tersebut dalam bentuk laporan yang kalian buat itu.
Nah, kemudian ada lagi yang namanya suggestion. Suggestion berisi tentang saran apa yang perlu ditambahkan untuk si pembaca. Jadi pada saat si pembaca membaca laporan kita, mereka mendapatkan saran dari laporan yang kita buat ya. Dan yang terakhir ada bibliografi, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka itu berisi tentang buku-buku apa saja yang kita baca, teori-teori apa yang kita kutip, kita masukkan di daftar pustaka tersebut. Oke, I think